Konten berlangsung pada kalender ini 30 Mei 2021. Menyatakan diri atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta menghubungi 666 Irwan Kolis Kafri. Konten menyatakan bahwa informasi ini valid. Pengalaman telekomunikasi kontak body fenomena supernatural yang terhubung pada momen kalender ini. Tentang kejelasan ataupun informasi menyangkut pengurusan keuangan kepada nama Irwan Cornel yang sungguhnya haruslah berkaitan kepada pembuktian ataupun kronologi perkara yang dimaksud. Informasi menyatakan bahwa Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta menemukan bahwa perkara fenomena supernatural atas nama klaim internet ID 666 Irwan Kolis Kafri ini menyangkut juga kepada Universitas Sumatera Utara. Sesungguhnya sejak masa kuliah dari nama Irwan Cornel yang merupakan kronologi berkait-kaitan satu sama lain, menyangkut juga kepada nama Adibana Giting Suka Merdeka yang menyangkut status beliau juga kepada Perbankan Nasional BRI pada masa itu, serta menyangkut juga tentang harta warisan orang tua nama Irwan Cornel, Adibana Merdeka Giting Suka juga mertuanya. Konten menyatakan secara fokus pada momen kalender ini ingin ditopikkan, dikonferensikan untuk acuan pengurusan keuangan kepada nama Irwan Cornel juga tentang kronologi yang berkaitan kepada Universitas Sumatera Utara, di mana dinyatakan bahwa sungguhnya perkara fenomena supernatural yang berlangsung dengan acuan internet ID 666 Irwan Kolis Kafri ini berkemungkinan besar berkaitan kepada masa kuliah dari nama Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara. Kontak menyatakan bahwa nama Irwan Cornel perlu untuk memaparkan kembali serupa resume kecil cerita tentang hikayat petualangan organisasi ataupun pertemanan masa kuliah dari nama Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara. Pada masa kuliah tersebut, saya ingin mulai untuk bercerita. Saya adalah sosok pertemanan yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tepatnya program ekstensi. Pada masa itu saya adalah seorang perintis dari satu kumpulan ataupun organisasi mahasiswa program ekstensi yang lalu berkembang dan dinyatakan cukup eksis untuk memperjuangkan keperluannya di Universitas Sumatera Utara. Organisasi tersebut bernama Forum Mahasiswa Ekstensi ataupun Formasi. Saya adalah orang yang mencetuskan atau memberikan nama formasi tersebut. Formasi adalah nama kepemilikan saya dan diterima oleh kumpulan mahasiswa program ekstensi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang lalu menjadi nama organisasi bersama Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Sumatera Utara. Formasi namanya. Lalu kemudian saya mendapatkan penawaran untuk hubungan antar program reguler dengan program ekstensi pada masa itu. Kontak terhubung menyatakan petualangan organisasi masa kuliah saya merupakan satu poin dicurigai untuk awal mula peristiwa kemunculan fenomena supernatural yang mengacu pada internet ID 666 Irwan Kolis Kafri. Diduga merupakan kelanjutan dari petualangan organisasi kemahasiswaan secara nasional Indonesia yang mengacu kepada Universitas Sumatera Utara, di mana nama Irwan Cornel sebagai pimpinan ataupun salah satu pemimpin mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara tidaklah ikut sertakan sebagai bagian dari kumpulan aktivitas fenomena supernatural tersebut. Untuk menyatakan serupa demikian.
Kontak terbaru menyatakan bahwa mereka ini berasal dari kumpulan kelompok gerakan mahasiswa sejak masa kuliah dari nama Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara yang tidak mengikutkan nama Irwan Cornel sebagai bagian dari kelompok tersebut, di mana mereka berkemungkinan besar merupakan kumpulan yang baru yang sesungguhnya orang-orang yang dikenali oleh nama Irwan Cornel sejak masa kuliah Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara. Berkemungkinan mereka berbentuk NGO ataupun non-government organization ataupun LSM secara nama istilah lokal pribumi Indonesia, yang pada masa pembentukannya sebagai kumpulan aktivitas supernatural Human Commanding Ghost Grave dimaksud tidaklah diketahui ataupun tidak melibatkan nama Irwan Cornel sebagai bagian dari kelompok. Kontak menyatakan bahwa nama Irwan Cornel dicemburukan oleh kalangan kumpulan pertemanan semasa kuliah dari nama Irwan Cornel tersebut di Universitas Sumatera Utara. Selaku nama Irwan Cornel merupakan tokoh mahasiswa yang dikenal ataupun juga pimpinan mahasiswa di Universitas Sumatera Utara tingkat universitas. Kontak menyatakan serupa demikian. Kontak terhubung menyatakan bahwa hal tentang hikayat masa kuliah nama Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara ini perlu untuk dikonferensikan atau diresmikan sebagai acuan juga untuk pengurusan persoalan atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta menyangkut indikasi keterkaitan kepada Universitas Sumatera Utara, di mana kontak terhubung juga menyatakan bahwa pihak Universitas Sumatera Utara ataupun juga universitas-universitas negeri se-Indonesia memiliki satu metode misteri dalam proses perkuliahannya yang disebut supranatural sejak masa reformasi atau tahun-tahun sebelumnya, hal yang sungguhnya berkaitan kepada peristiwa-peristiwa huru-hara secara nasional Indonesia yang tidak dikenali hingga pada momen perintisan perkara tahun 2008 atas nama tokoh mahasiswa di Universitas Sumatera Utara di masanya, nama Irwan Cornel. Kontak menyatakan serupa demikian. Kontak terhubung menyatakan bahwa nama Irwan Cornel berkemungkinan mengalami proses untuk pengurusan akademik ataupun kesarjanaannya dalam kaitan kepada persoalan supernatural yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel di masa-masa berlangsung sejak tahun 2008 hingga tahun 2021, karena juga status ketokohan mahasiswanya yang membuat nama Irwan Cornel dinyatakan serupa seperti orang yang istimewa ataupun dikhususkan secara universitas, di mana dalam peristiwa dimaksud kontak terhubung menyatakan bahwa nama Irwan Cornel dicemburukan oleh kalangannya pertemanan di masa kuliah sejak semester 1 ataupun pada masa Irwan Cornel membentuk kelompok organisasi program ekstensi tersebut. Formasi namanya, Forum Mahasiswa Ekstensi. Kontak terhubung menyatakan bahwa mereka ini tersebar dan sudah bercerai-berai, namun sepertinya memiliki kontak satu sama lain. Mereka menyebut diri mereka serupa seperti event organizer ataupun kelompok entertainment yang berkaitan dengan perkara supernatural claim ID 666 yang discovery ini, menunjuk kepada televisi nasional Indonesia serta program-program acara entertainment secara tingkat nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta. Kontak menyatakan bahwa mereka ini perlu diindikasikan untuk kaitan ataupun kemungkinan status ketersangkaan awal mula sejak tahun 2008, di mana secara versi-versi lainnya juga menjadi acuan untuk keterkaitan satu sama lain. Kontak terhubung menyatakan bahwa mereka ini merupakan kronologi yang dikait-kaitkan oleh kelompoknya sendiri sejak tahun-tahun berlangsung. Diduga merupakan aktivitas yang memiliki sumber basis massa ataupun serupa organisasi yang disebut sukwisme
ataupun lokal dari kenegaraan Indonesia ataupun pertemanan antar pribumi dan non pribumi secara lokal kenegaraan Indonesia, di mana juga kemungkinan untuk versi kronologi lainnya juga menjadi acuan. Kontak terhubung menyatakan serupa demikian. Pada momen kalender ini perlu untuk dikonferensikan tentang versi hikayat ataupun riwayat pertemanan kuliah dari nama Iwan Cornell di Universitas Sumatera Utara. Fakultas Hukum, jurusan Ekonomi Hukum Bisnis Internasional, program ekstensi. Kontak menyatakan bahwa nama Iwan Cornell definitif sosok yang terkenal sebagai tokoh mahasiswa tingkat universitas di Universitas Sumatera Utara yang berasal dari Fakultas Hukum dengan atribut status sebagai pimpinan mahasiswa tingkat Universitas Sumatera Utara atau pemerintah mahasiswa tingkat Universitas Sumatera Utara setara setingkat menteri ataupun kementerian mahasiswa. Kontak terhubung bersama Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta pada momen konferensi ini, kalender 30 Mei 2021 menyatakan bahwa para pelaku ataupun tersangka berkemungkinan juga berstatus sebagai residivis bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang lalu kemudian memiliki kronologi atau riwayat hidup kepada Universitas Sumatera Utara atau serupa rangkap profesi atau rangkap pekerjaan, di mana Iwan Cornell merupakan kambing hitam dari polemik fenomena supernatural atas nama mereka. Konteks terhubung Pemerintah Nasional Indonesia menyatakan bahwa nama Iwan Cornell berkemungkinan besar layak untuk reward ataupun ganti kerugian perkaranya dengan status korban dari fenomena supernatural yang sudah teridentifikasi status ketersangkaannya atas nama orang-orang di antara sosial, aktivitas kedukunan ataupun etnik, budaya, sufisme lokal ataupun menyangkut juga pertemanan untuk non pribumi bersama pribumi Indonesia, keterkaitan juga kepada dunia usaha tambal ban sebagai pengertiannya ataupun usaha perbengkelan dan sejenisnya, di mana Universitas Sumatera Utara berkemungkinan juga merupakan salah satu dari sumber ataupun markas para pelaku ataupun tersangka. Kontak terhubung pada momen kalender ini menyatakan bahwa nama Iwan Cornell definitif mengalami sabotase usaha bidang usaha tambal ban atau dengan pengertian lain dibingungkan secara perkaranya sejak tahun 2008, di mana sungguhnya Pemerintah Nasional Indonesia menghubungi menyatakan definitif memang tidak mengada-ngada. Persoalan yang dimaksudkan oleh nama Iwan Cornell adalah persoalan supernatural. Fenomena supernatural berlangsung atas nama perbuatan manusia yang dibuktikan dan memang benar terjadi. Namun kemudian seperti membingungkan, persoalan ini menjadi persoalan yang berbeda. Persoalan yang menyangkut bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan, di mana lalu kemudian secara pokok memunculkan fenomena maraknya usaha tambal ban ataupun usaha perbengkelan secara nasional Indonesia. Kontak terhubung menyatakan bahwa para pelaku bidang usaha sabotase tempel ban dimaksud berkemungkinan bersumber ataupun berbasis rangkap profesi ataupun pekerjaan kepada Universitas Sumatera Utara, domisili perkuliahan dari nama Iwan Cornell di masa hidupnya ataupun dalam riwayat hidupnya. Kontak terhubung menyatakan bahwa mereka ini berkemungkinan juga berdasarkan informasi menyatakan berstatus mereka ini residivis kepolisian ataupun pernah mereka ini dipenjara ataupun berstatus residivis yang berkaitan kepada bidang usaha perbengkelan ataupun usaha tambal ban pada tahun 90-an hingga tahun 2008 ataupun sebelum tahun 2008, di mana mereka dikenali sesungguhnya merupakan kalangan dunia kejahatan bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang lalu kemudian mengkambing hitamkan ataupun mengkorbankan usahawan baru ataupun pengusaha baru bidang usaha tambal ban bernama Iwan Cornell.
perintis perkara fenomena supernatural pada tahun 2008. Kontak terhubung ini menyatakan diri atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta, di mana kontak menyatakan juga bahwa para pelaku ataupun tersangka berkemungkinan juga berkaitan kepada kecemburuan kepada nama Adibana Merdeka Giting Suka ataupun orang tua kandung dari nama Irwan Cornel, yang lalu berkaitan juga kepada perlunya untuk pengurusan kronologi riwayat hidup mereka kepada nama Adibana Merdeka ataupun Adibana Giting Suka, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel, yang dinyatakan berdasarkan kontak terhubung sungguhnya berstatus sebagai pemilik aset secara nasional Indonesia. Berkaitan dia Adibana Merdeka ini kepada Perbankan Nasional BRI dan juga Bank Indonesia serta jabatan tokoh historikal nasional Indonesia Jenderal RPK Pemberantas G30S PKI. Kontak terhubung menyatakan bahwa berkemungkinan mereka ini merupakan versi-versi kronologi perkara yang perlu untuk diidentifikasi dan dikonferensikanlah oleh Internet ID 666 Kode Skafrim ini sebagai acuan kepada Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta menyangkut cross-check ataupun kejelasan kontak yang terhubung, di mana kontak menyatakan bahwa Pemerintah Nasional Indonesia telah mengenali status ataupun identitas mereka sebagai pelaku ataupun tersangka aktivitas supernatural yang dimaksud pada tahun sekarang ini. Atas nama Internet ID 666 Irwan Kode Skafrim ini sebagai perintis perkaranya sejak tahun 2008. Nama Irwan Cornel dinyatakan layak untuk keuangannya dan juga tentang option realisasi proyeknya atas persetujuan Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta dan juga tokoh-tokoh nasional se-Indonesia, serta menyangkut juga konfirmasi internasional sebagai basis acuan alibi terpercaya atas nama Alien Family Global, Otoritas Conversation Supernatural Universe yang sudah dilangsungkan di Uni Eropa atau benua Eropa dan Amerika Serikat serta Arab Israel sejak tahun-tahun sebelum kedatangan 666 Irwan Kode Skafrim ini, tentang momen milenium kemunculan fenomena supernatural atas nama Human Commanding Ghost Grave ataupun kode Satanic Human, kode nomor termasuk dalam Alkitab. Kontak menyatakan bahwa Pemerintah Nasional Indonesia sepakat dengan Internet ID 666 Irwan Kode Skafrim ini karena juga pembuktian perkara klaim Internet ID 666 Irwan Kode Skafrim ini yang tidak mengada-ngada. Kontak menyatakan bahwa nama Irwan Cornel sejak tahun 2008 memiliki riwayat kronologi perkara termasuk kepada masa kuliah dari nama Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara. Nama-nama mereka ataupun pertemanan dari nama Irwan Cornel yang mungkin dilupakan oleh nama Irwan Cornel dinyatakan juga merupakan bagian dari kronologi yang dimaksudkan. Pada momen kalender ini 30 Mei 2021, kontak terhubung menyatakan atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta mengkonfirmasi nama Irwan Cornel untuk kelayakan perkaranya memang persoalan yang tidak mengada-ngada, autentik dan berpembuktian pengalaman telekomunikasi kontak body fenomena supernatural berlangsung. Zona tempat kejadian perkara yang termasuk kepada telekomunikasi kontak body fenomena supernatural di tahun-tahun milenium ini, yang menyangkut juga kepada keterlibatan internasional sebagai bagian dari ketersangkaan ataupun pelakunya, karena kontak terhubung menyatakan bahwa kemungkinan mereka ini merupakan kronologi yang berkaitan sejak tahun-tahun sebelumnya, bagian dari pertemanan yang berseteru antara pribumi dan non-pribumi juga, atau menyangkut percintaan, perjodohan, ataupun jaringan pertemanan internet, sosial media masa kini, serta menyangkut juga tentang bidang usaha dan hal kepada konspirasi agama-agama. Nama 96 yang Kode Skafrim ini demikian terlebih dahulu pada momen kalender ini.
Semua orang dapat menemukan internet ID 666 HDM melalui sosial media internet masa kini, termasuk juga Google serta Facebook juga, dan video secara primer melalui YouTube dengan internet ID 666 HDM, dan termasuk juga Pinterest juga ada, Tumblr juga ada, Twitter juga ada, dan juga Bigo Internasional untuk yang terbaru. Partai Terhubung menyatakan kepolisian Indonesia menginginkan untuk penyebutan kembali nama Bigo Internasional sebagai juga bagian dari zona teritori tempat kejadian perkara pada pengguna Bigo. 666 Irwan Koniska Framing. Terima kasih semuanya. Pada hari yang ke-6, alam ciptakan manusia seturut serupa seperti Bapa di surga, seperti Putra, dan seperti Roh Kudus. Sungguhnya merupakan pertanyaan ultimatum yang menggetarkan 666 Irwan Koniska Framing tentang pernyataan pengakuan kontak telekomunikasi pada tersangka Himen Commanding Ghost Grip yang menyatakan diri mereka serupa mereka seperti Tuhan, seperti dalam kitab suci dan agama-agama, karena status kepemilikan aktivitas dukunisme mereka yang dibuktikan pada momen-momen berlangsung ini. 666 Koniska Framing pada momen konferensi kalender ini sudah termasuk konfirmasi internasional kepada Alien Family Global untuk momen milenium ini sebagai deklarasi eksistensi kenegaraan mata uang Alien Family dengan simbol mata uang nomor termasuk ke dalam Alkitab yang sesungguhnya atas nama kewarganegaraan Indonesia 666 Irwan Koniska Framing. Di antara negara-negara manusia termasuk ke dalam chart Forex Global atas nama Komite Proyek Realisasi Alien Family sendiri dan koneksi globalnya. 666 Irwan Koniska Framing paten lisensi untuk 666 yang sesungguhnya atas nama kepemilikan Alien Emerter, Alien Family Global, dan Alien Reincarnation Human, atribut status kepada Holy Spirit Destiny atau takdir Roh Kudus untuk pengertian Alien Reincarnation Human, appointment kode millennium, kode Himen Commanding Ghost Grip, kode Satanic Human, kode Ethernet, kode Hua, kode nasional Ethereum Galactica. Sampai jumpa.